warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kemarin sore? Kehujanan tidak? Semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Presensi terlebih dahulu. Buka HP-nya, kemudian silahkan masuk ke link yang ada di depan. Mas Hari sinten Pak? Bang Kabut, insyaallah. Wis sampeyan pundi mawon iki? Ten pundi? Oke, baik. Sudah perhatikan ya videonya ya. Apa yang bisa kita petik Mas dari video tadi Mas? Motivasinya apa yang bisa kita ambil? Kita harus bekerja keras di masa muda sehingga masa tua bisa menikmati. Intinya di situ. Jangan sampai kebalikannya. Kita senang-senang di masa muda, masa tuanya kita harus masih bekerja keras. Proses pembelajarannya nanti kita awali dengan pretest dulu. Kemudian yang kedua nanti kita akan mengamati masalah, nanti akan saya sajikan berupa video. Kemudian kita akan menentukan gejala. Kemudian nanti akan mengumpulkan data, diagnosis, kemudian presentasi, kemudian evaluasi. Oke, baik. Nanti kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Oke, indikatornya apa? Kalian bisa memeriksa, kemudian bisa memperbaiki. Oke, kemudian tujuannya apa? Tujuannya pada saat kita praktek Mas, lakukan pemeriksaan kepala silinder sesuai dengan SOP. Makanya nanti pedomannya kita menggunakan pedoman dari buku manual. Nah, kita pretest dulu, oke? Baik, silahkan masuk ke link di depan, kemudian masukkan passwordnya, kemudian dikerjakan. Oke? Baik, monggo silahkan masuk ke browser, alamatnya https://s.id/1nr besar x kecil g besar. Pada saat kita praktek, nanti akan kita bagi kelompoknya sama seperti pembelajaran yang minggu lalu. Kita bagi menjadi 7 kelompok. Nanti 7 kelompok, siapa saja nanti ada kelompok 1 ada Ade, kemudian ada Aditya, kemudian ada Aditya Dwi, kemudian ada Agung Wicaksono. Nanti kurang lebih seperti ini Mas, untuk LKPD-nya, untuk LKPD praktek nanti ada pengukuran kepala silinder ya. Kalau bisa kita contohkan ya, kalau seumpama kepala silinder itu bentuknya kalau kita lihat dari depan itu kotak ya, dari atas kotak, nanti di sini ada lubang-lubang baut. Kemudian nanti yang kita ukur itu menyilang ya Mas, menyilang gini. Kemudian ini juga menyilang gini juga. Jadi nanti totalnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, nanti totalnya kita ada 6 pengukuran. Nanti menggunakan mistar baja sama filler gig. Mistar baja dan filler gig. Oke,
Pak, cara ngisinya gimana sih Pak? Nah, cara ngisinya gini Mas, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh. Jadi nanti pada saat kalian ukur di posisi 1 kok hasilnya filler gig yang bisa dimasukkan 0,35 seumpama. Ya berarti kelengkungannya, keolengannya itu berarti 0,35. Tapi ingat, yang dimasukkan jangan di bagian yang ruang bakar, tapi di bagian yang tidak kena tidak kena di bagian ruang bakar. Kalau ruang bakar kamu masuki berapapun masuk. Karena kan berlubang ya, jadi di bagian yang bukan ruang bakar tapi yang di sebelah-sebelahnya gitu ya. Kemudian kita amati dulu, kita amati permasalahan, dan nanti di sini monggo silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Seperti ini Mas. Jaga pada saat praktek biar tidak terjadi kecelakaan. Yang pertama, pakai wear pack. Semua pakai wear pack ya. Alhamdulillah semua pakai wear pack. Baris terlebih dahulu sesuai dengan kelompok. Nanti akan saya bagi LKPD-nya sama modulnya. Nanti kalau kalian masih, Pak saya pengen cari referensi Pak, silakan cari di modul ada. Kemudian di sini juga sudah ada link. Nanti monggo bisa diakses. Iya. Kalau yang ini visual dilihat dulu. Jadi kan ada pemeriksaan visual. Artinya apa? Dilihat secara kasat mata. Itu kelihatan noken asnya rusak apa tidak kan? Kalau rusak kan blaret, ya toh? Oh blaret, kemudian terjadi goresan yang berlebihan. Nah, berarti itu rusak. Itu artinya secara visual, cuma dilihat kasat mata dulu. Kemudian yang berikutnya baru dilakukan pengukuran. Nah, seperti itu. Ya. Kesimpulannya oke, yuk. Saya bimbing untuk membuat kesimpulan, Mas. Di hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya yang dari depan. Oke. Di buku manual standarnya gimana? Terus lagi, nah ini standarnya berapa ini? 0,03. 0,003. Kalau oleng Pak, tapi kalau standarnya 0,0. Dok. Keolengannya standarnya maksimal 0,03 ya, tapi hasil pengukuran kamu 0,00. 0,00. Berarti kondisinya kepala sindir masih rata atau sudah melengkung? Rata. Masih rata. Kemudian yang lain hasilnya oke ya. Nah, itu hasilnya bagus semua. Berarti kalau hasilnya masih di bawah standar, berarti kepala sindir itu masih bagus atau jelek? Masih bagus. Nah, berarti masih bagus, masih bisa digunakan. Kita presentasi dari hasil datanya, hasil pengukurannya berapa, dibacakan, kemudian nanti kesimpulannya seperti apa. Oke ya, bisa difahami? Bisa ya?
Oke, baik. Mulai dari kelompoknya, dari kelompok Mbak Ayu ya. Dari kelompoknya Mbak Ayu bisa maju terlebih dahulu. Bisa maju dulu. Yuk, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Indah Sari. Nama saya Khairul Amaruf. Nama saya Yangkam. Nama saya Sakit. Dan nama saya Bintang Ahmadiyah. 1. Kepala silinder, alat ukur, cooler, dan discard baja. Prosedur lakukan sesuai dengan gambar. Hasil nomor 1 0,00 mm, 2 0,00 mm, 3 0,00 mm, 4 0,00 mm, 5. Simpulan yang tidak tahu menjadi tahu tentang kepala silinder. Ya. Kepala silinder masih layak untuk digunakan karena masih di bawah standar. Oke, baik. Oke, kemudian ditutup Mbak Ayu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD bisa dikumpulkan dulu LKPD dan modul. Untuk maju perwakilan saja ya, perwakilan dari 2 kelompok. Untuk lembar kerjanya sama modulnya bisa dikumpulkan di depan di meja saya. Kesimpulannya satu Mas, permasalahan yang sering terjadi di kepala silinder, permasalahan yang sering terjadi di kepala silinder dan komponen-komponennya. Satu, keolengan pada permukaan ya. Tadi sampai ada beberapa kelompok tadi yang hasilnya ternyata harus dilakukan perbaikan. Jadi, gimana prakteknya? Lancar? Ada yang tidak bisa masang? Bisa ya? Oke, alhamdulillah kalau bisa semua. Berarti hari ini lancar ya. Kita kerjakan post test terlebih dahulu ya. Kita kerjakan post test terlebih dahulu. Silakan buka browsernya. Sama seperti tadi, buka browsernya, kemudian ketik di browser tadi s.id/1nrcc. RCC, R-nya besar, CC-nya juga besar. Oke, monggo silakan. Review soalnya. Gimana soalnya? Ada kesulitan tidak? Hampir sama nggak dengan tadi yang dipraktekkan? Hampir sama ya? Hampir sama. Kerusakan tadi ditemukan nggak di soal sama yang di benda pada saat praktek? Menemukan permasalahan yang sama nggak? Sama Pak. Sama ya? Ada yang beberapa bagian soal sama ya? Ya. Oke, baik. Berarti ya karena untuk kerusakan kepala silinder dan komponennya memang areanya di bagian itu saja. Jadi nanti andai kata harus diperbaiki, berarti perbaikannya di area tersebut. Kemudian untuk minggu depan kita ke materinya praktek juga. Nanti kita materi prakteknya adalah diagnosis kerusakan sistem injeksi. Kurang lebihnya dari Pak Ari, mohon maaf. Untuk ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.